Timnas Indonesia U23 akan segera beraksi di Piala AFF U23 2022 di Kamboja demi mempertahankan gelar juara. Skuad Garuda Muda harus mewaspadai 3 lawan berat di ajang ini. Piala AFF U23 2022 akan berlangsung sejak tanggal 14 hingga 26 Februari 2022 mendatang. Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia U23 pun diunggulkan untuk menjadi juara ajang ini. Bukan tanpa alasan, Timnas Indonesia U23 dijagokan menjadi juara. Sebab Sintayong disebut akan memainkan beberapa pemain muda yang pernah unjuk gigi di Piala AFF 2020. Meskipun punya status unggulan teratas, Timnas Indonesia U23 dan Sintayong tetap wajib waspada agar tidak tergelincir di babak grup maupun di babak selanjutnya. Sintayong dan Timnas Indonesia harus mewaspadai setidaknya 3 pesaing berat di Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Inilah 3 lawan terberat Timnas U23 di Piala AFF 2022. 1. Vietnam. Meski tanpa kehadiran Parkinson dan hanya memainkan pemain U21, Vietnam tetap wajib diwaspadai karena punya perkembangan paling apik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Vietnam sendiri memilih menurunkan pemain U21 demi mempersiapkan para pemainnya tersebut jelang SEA Games 2023. Dengan rataan pemain yang masih muda dan minim pengalaman, Vietnam bisa menjadi ganjalan bagi Timnas Indonesia U23. 2. Malaysia. Di fase grup Timnas Indonesia U23 harus mewaspadai kebangkitan Malaysia bersama tim U23-nya. Apalagi Harimau Malaya Muda akan dipimpin oleh Brad Maloney. Sebagai catatan, Brad Maloney yang merupakan juru taktik yang berhasil membawa Malaysia lolos ke Piala AFF U19 pada 2020 lalu. 3. Thailand. Selain Vietnam, Thailand menjadi negara kuat yang kerap menjadi batu sandungan bagi Timnas Indonesia, baik senior dan kelompok umur. Thailand sendiri mematok gelar juara yang sebelumnya gagal diraih pada 2019 lalu. Thailand bahkan telah mempersiapkan diri dengan baik jelang Piala AFF U23 2022. Setelah Piala AFF berakhir beberapa hari yang lalu, kini Sintayong kembali disibukkan karena bulan depan dirinya bakal kembali mendampingi timnas untuk berlaga di Piala AFF U23. Dan seperti kabar yang beredar, pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan memanggil pemain yang bermain di luar negeri seperti Witan, Egy Maulana Fikri, hingga Elkan Bagot, sehingga membuat publik penasaran siapakah pemain-pemain yang bakal dibawa Sintayong, terutama pada posisi penyerang, yang dimana posisi ini menjadi titik lemah timnas dalam ajang Piala AFF kemarin. Dan kami mencoba merangkum daftar penyerang yang diprediksi mendapatkan panggilan Sintayong untuk berlaga di Piala AFF U23. Untuk itu, inilah pemain yang dimaksud. Ronaldo Kuate. Yang pertama yaitu adalah pemain kelahiran Yogyakarta, yaitu Ronaldo Kuate. Pemain berdarah campuran ini bisa menjadi opsi Sintayong di lini serang Timnas Indonesia. Alasannya tentu berkat skill serta kecepatan yang dimilikinya. Selain itu, Ronaldo Kuate juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, seperti yang pernah ia perlihatkan ketika memperkuat timnas dalam laga uji coba melawan salah satu tim negara Turki. Dan lihatlah kemampuan fantastis dari Ronaldo Kuate saat memperkuat timnas. Yang kedua, Bagus Kavi memiliki bakat istimewa sebagai seorang pemain tentu membuat Bagus Kavi layak dipertimbangkan Sintayong
untuk membela timnas pada gelaran Piala AFF bulan depan. Apalagi saat ini dirinya tengah menimba ilmu di Belanda, sesuatu yang belum didapatkan pemain-pemain lainnya. Bahkan pemain asal Magelang tersebut pernah mengejutkan publik Belanda usai mampu mencetak 2 gol saat membela FC Utrecht. Dan seperti inilah saat Bagus Kavi menunjukkan insting mencetak gol yang begitu mengagumkan. Selanjutnya ada nama Jack Brown. Pemain jebolan Manchester United Soccer School ini tentu bukan nama yang asing bagi publik Indonesia, karena sebelumnya dirinya pernah memperkuat timnas Garuda asuhan Sintayong. Dan aksinya saat memperkuat timnas juga begitu mengagumkan, karena beberapa kali mampu mencetak gol krusial, seperti yang diperlihatkan Jack Brown dalam beberapa momen berikut ini. Taufik Hidayat memiliki postur tinggi dan besar, memang menjadi andalan pemain yang satu ini, di mana hal itu mampu dimanfaatkan oleh Taufik Hidayat saat bermain di lapangan. Pemain Persija ini ternyata juga pernah beberapa kali memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya terjadi kala timnas Indonesia harus menyerah 2-3 atas Australia, yang salah satu gol Indonesia dicetak oleh Taufik Hidayat. Tentu berkat pengalamannya itu bisa saja membuat dirinya dipilih Sintayong untuk bermain di Piala AFF. Raif Fatari, Indonesia memang tidak pernah kehabisan talenta-talenta berbakat, karena selain nama-nama yang disebutkan sebelumnya, ada sosok lain yang tidak kalah hebatnya, yaitu Raif Fatari. Pemain berusia 19 tahun tersebut tentu pantas untuk mengisi slot lini depan timnas U23. Dan sebagai buktinya, lihatlah saat aksi Raif Fatari berhasil mencetak gol ke gawang Arab Saudi U19 yang sekaligus menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Rabani Tasnim, pemain yang satu ini mungkin masih sangat asing di kalangan masyarakat Indonesia, karena kiprahnya belum terlalu terlihat di tim Garuda. Meski begitu, Rabani Tasnim tetaplah pemain yang memiliki bakat istimewa, seperti yang pernah diperlihatkan Rabani Tasnim ketika bermain di Liga Kompas, di mana dirinya berhasil mengemas 27 gol selama turnamen berlangsung, yang kemudian membuat ia direkrut oleh tim asal Kalimantan, Borneo FC.